Shalom. Shalom. Sepi. yang nyapa juga kurang semangat. Shalom. 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 Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Haleluya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau saat ini kita ada, itu semua karena kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang luar biasa sudah mengangkat kita menjadi anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita datang masuk dalam hadirat Tuhan. Kita rasakan akan setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan pujikan anugerah-Mu mempesona. Sungguh
Segala puji hormat syukur kemuliaan hanya bagimu Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus pada malam yang indah ini, kami boleh ada sebagai anugerah-Mu yang besar. Kau masih beri kesempatan untuk kami bersama-sama bersungguh di tempat ini untuk memuji dan mengagungkan akan kebesaran-Mu ya Bapa. Tuhan, kami rindu akan lawatan-Mu, kami rindu akan jamahan-Mu Tuhan. Engkau yang telah mempersatukan kami di tempat ini, Engkau yang berkarya, Engkau yang mengambil alih seluruh acara dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau urapi setiap hamba-Mu yang ambil bagian pujian, musik dan firman. Semakin diurapi dengan kuasa surgawi, sehingga lawatan dan hadirat Allah memberkati setiap kami yang duduk dalam ruangan ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya segala kuasa yang bukan berasal dari Engkau, kami patahkan kuasanya, kami tolak keluar di dalam nama Yesus. Hanya Roh Kudus yang berkarya, memberkati, melayani setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami awali, kami buka ibadah pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala gereja kami yang sungguh luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Masih tetap berdiri ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya mau sapa shalom. Kok masih lemas? Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya ucapkan selamat datang ya untuk yang dari Bajulmati. Haleluya. Jauh-jauh loh Bapak Ibu dari Bajulmati sampai tempat ini, meskipun agak terlambat tapi puji nama Tuhan, semangatnya sudah untuk memuliakan nama Tuhan. Kagum saya jauh-jauh dari sana. Kemarin kita ya yang habis dari sana. Haleluya. Yang dari Suara Shalom, dari GKJW Pendidikan Shalom. Haleluya. Dari GKIN Jabuel Shalom. Saya sendiri. Haleluya. Oh, dari GSJA Shalom di Batu. Iya. Haleluya. Kita mau sama-sama percaya bahwa kita hari ini mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apapun permasalahan yang kita bawa hari ini, kita mau tetap gandel Gusti. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau percaya bahwa hari ini adalah hari kemuliaan untuk Tuhan, dan kita mau sama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan.
kita melihat Bapak Ibu di tempat ini merasakan sukacita bahwa kita hari ini merasakan bahwa lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Sebelum kita akan bersorak-sorai lagi, bersukacita lagi di dalam Tuhan, saya akan memberikan ruang kesaksian kepada Bapak Ibu yang ingin bersaksi pada malam hari ini, berbagi bagaimana cinta kasih Tuhan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Mungkin dari jemaat yang hadir di tempat ini akan bersaksi lewat pujian, juga saya persilakan. Oh iya, yang dari Bajulmati. Oh, sebelum itu kita menyaksikan kesaksian dari Pak Wahyu dulu. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau saksikan sesuatu yang terjadinya dari pagi ya. Saya harap ini ada hubungannya dengan kita semua. Karena tiba-tiba di ruang pribadi saya waktu saya merenung itu Tuhan ngomong sesuatu. Aku akan membuat kalian besar. Aku akan membuat kalian berkembang menjadi suatu pelayanan yang memberkati banyak orang. Kalian akan makin meluas ke kanan dan ke kiri, menjangkau bangsa-bangsa. Pergi ke berbagai tempat yang kita tidak pernah duga. Tapi satu hal Tuhan katakan yang kadang-kadang di satu sisi buat saya juga, masa sih Tuhan. Ada satu yang Tuhan proses selama semester ini sampai akhir tahun, bahkan mungkin terus berlanjut. Pada 2025 Bapak Ibu Saudara teman-teman, pelayanan SR, pelayanan home, dan kita semua yang hari ini hadir akan dipakai Tuhan luar biasa menjangkau lebih banyak jiwa bagi Tuhan Yesus. Satu hal yang Tuhan akan kerjakan, Dia akan membuat saudara dan saya rendah hati. Itu yang sulit, Bu. Itu yang saya rasa agak berat, tetapi bukan mustahil. Kita bukan hanya rendah hati sebagai pribadi atau secara pribadi, tetapi Tuhan akan membuat kita saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Tidak ada satupun yang boleh merasa paling pintar, paling benar. Kita sedang diproses dan itu akan terus berlanjut. Makanya kita harus siap dengan bentian, dengan gesekan ya. Teman-teman siap. Ya, siap dengan gesekan, bentian. Tidak boleh bekas marah, gampang marah. Boleh marah seketika, tapi seperti yang pesan-pesan selalu disampaikan Pak Prayogo, jangan melebihi batasan waktunya. Kalau marah siang ya sore udah selesai, kalau marahnya malam ya pagi harus sudah clear, harus sudah kelar ya. Tapi itu yang akan Tuhan lakukan. Tuhan akan memproses kita untuk semakin rendah hati, karena bukan SR yang akan ditinggikan, bukan home yang akan ditinggikan, tapi Yesus Kristus Tuhan. Satu prinsip pelayanan yang kita pelajari dari Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis pada waktu Yesus mulai masuk pelayanan, berada di puncak pelayanannya. Tetapi ketika dia melihat Yesus, dia mengatakan, aku makin kecil, dia yang makin besar. Yesuslah yang akan ditinggikan lewat saudara. Bukan saudara, bukan pelayanan ini, bukan kita, tapi Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, ditinggikan di atas segalanya, di atas kebisaan, keakuan kita masing-masing. Saya harap itu memberkati kita semua. Bersiap benar. Nantinya bukan hanya Pak Prayogo yang khotbah, bukan hanya Bu Nurul yang khotbah. Sebenarnya sudah jalan, tetapi multiplikasi akan Tuhan lakukan lebih ugal-ugalan lagi. 2025. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Puji nama Tuhan, kesaksian yang sungguh luar biasa. Sekarang giliran persembahan pujian dari Bajulmati yang sudah jauh-jauh harus kesaksian persembahan pujian. Silakan Bu. Yuk rombongannya diajak maju.
sedikit kita rada kesasar ya. Jadi jam telat. Jadi dari sana tadi kita jam 3 ya. Tapi karena kita belum pernah ke sini ya, jadi kesasar. Tadi supirnya nanya-nanya, kok di situ-situ kok nggak tahu gitu loh. Terus HP ini saya mati, gitu. Karena udah pakai wifi, jadi kan keluar mati nggak bisa. Tapi masih puji Tuhan ya, sekali ya, kalau masih bertemu di sini semuanya kita tetap semangat, sama-sama melayani. Haleluya. Ya, beri aplaus dong untuk Bajul Mati. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan penuh kasih, penuh dengan berkat-berkatnya yang luar biasa yang akan dilimpahkan kepada kita. Yuk kita angkat satu pujian, Kau satu penuh kasih. Kita percaya bahwa hari ini kemuliaan Tuhan nyata atas setiap kehidupan kita.
Bapa surga, Terima kasih Tuhan Yesus. kami bersyukur Yesus dan nane doa berterima Yesus kasih pada Yesus. buat malam hari ini. Berada di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan Ya dan berterima ada kasih sih lain dan ada Yesus. buat akhirat. Haleluya Yesus. Kami bersyukur dan Oh berterima glory kasih glory glory. buat anugerah hidup yang Tuhan berkata. Ada doa Kami ini bersyukur dan doa berterima kasih buat kekuatan kesehatan ada doa buat ada anak. sih ada doa Kami bersyukur. Kami bersyukur sebab Kau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima Thank kasih. you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan tiba saatnya Haleluya. kami mau diajar. Yes. Kami mau diberkati dengan firman. Karena itu Tuhan, berfirmanlah. Kami mau sendengkan telinga kami sebagai seorang murid yang mau dengar-dengaran akan sabda firman. Karena kami percaya firman adalah firman yang hidup, firman yang tidak akan pernah kembali dengan sia-sia.
firman yang memberi pengharapan, firman yang memberi kesembuhan, Amin. firman yang memberi kekuatan, Amin. firman yang memberikan penghiburan pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory, glory, glory. Urapi kami semua dengan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Urapi segala apa yang hamba persiapkan Tuhan. Kiranya Tuhan untuk bungkus tubuh jiwa dan roh hamba dengan kuasa darah. Urapi hamba dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Haleluya. Kiranya jika ada itu persiapan-persiapan yang bukan berasal daripada Tuhan, Tuhan jangan berkenan untuk keluar daripada hidup hamba. Berikanlah perkenannya untuk sampaikan sabda dalam firman. Urapi kami semua, buat kami mengerti akan firman-Mu ya Tuhan, supaya kami semakin masuk ke dalam rencana kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dan kami sambut sabda-Mu dalam firman. Haleluya. Mari yang siap bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi. Shalom. Shalom. Orang Pentakosta itu biasanya kalau menyambut kata shalom itu kenceng. Kalau nggak kenceng malu-malu berarti bukan orang Pentakosta. Karena saya begitu. Jadi saya tidak ngomong orang lain, saya sendiri. Ya toh? Ada sukacita? Ada. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang belum kenal saya perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah. Ya, saya Arema. Salam satu jiwa. Hidup Arema. Hidup Arema. Salam satu jiwa. Arema menang kan? Nah, Menangan Arema itu ya. Sebetulnya saya juga agak haus. Tapi biasa. Nabi itu tidak dihargai di tempatnya sendiri. Nathan nggih pujian nggih. Kita telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ada sukacita dalam hati kita. Tiba saatnya, oh terima kasih Mas Yahya. Dia anak lanang yang penuh dengan pengertian. Harusnya jiwa kita memiliki kehausan akan firman Tuhan. Kalau haus itu harus minum seperti itu. Ada groginya juga ya. Karena saya sedang menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah para, saya nggak bilang ahli Taurat itu ya. Para hamba Tuhan, para pejabat gereja. Tapi saya berterima kasih. Ini adalah kesempatan yang baik yang Tuhan berikan pada saya secara pribadi. Nama saya Nurul Fatimah, saya istri dari seorang suami dan saya punya 2 putri yang dua-duanya sudah menikah dan saya punya 4 cucu. Tapi kok katok esok-esok dulu? Ya karena saya kan bergaulnya dengan anak-anak muda. Kalau saya pakai celana yang celana kain gitu, nanti anak-anak muda panggil saya Oma. Saya kan tidak mau. Saya kan masih mau dipanggil kakak. Iya, Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan. Tidak dengan perkenalan yang panjang karena waktunya nggak banyak. Kalau ada yang dari Bajulmati, saya pernah ke Bajulmati Pak. Aduh, ya, aduh, iya. Saya juga pernah ke Pujiarjo. Waduh, mana ya Pak ya? Oh waduh, iya. Oh waduh. Tapi lebih aduh kalau saya ke Kupang. Ya, lintas laut, lintas udara. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini sesungguhnya sederhana. Hidup ini sederhana, gampang, nggak usah dibuat sulit. Ya, segala bentuk kekayaan, segala bentuk kesehatan, segala bentuk kemauan kita, semuanya itu hanya berupa segumpal debu tanah. Kok bisa Bu Nurul? Iya, kalau yang mati di kremasi, yang mati diobong itu Pak Bu ya. Yang mati diobong itu saya pernah datang melihatnya, tinggal
segumpal ya Pak Prayogo ya, segumpal. Apapun yang dibakar itu tinggal segumpal. Sederhana sekali hidup ini. Sebagaimana diri kita, kalau mati pun akan jadi segumpal tanah. Beberapa tahun yang lalu, ibu mertua saya dipanggil Tuhan. Karena itu makamnya sudah penuh. Akhirnya adik-adik, kakak, itu semua keponakan tanya, ini gimana ini? Mamai, kalau panggil saya Mamai gitu ya. Mama tapi DKI, itu saya. Mamai, gimana ini? Saya bilang, gak usah ngel-ngel. Terus, bongkar makamnya Bapak. Loh, terus ditumpuk. Saya bilang begitu. Ditumpuk. Jangan pernah takut. Waktu Tuhan Yesus datang yang kedua, iso dengan kuasanya Tuhan, Bapak yo tangi dewi, Ibu yo tangi dewi. Saya bilang seperti itu. Nggak apa-apa. Gampang toh, daripada bingung. Karena harus dekat katanya. Bapak Ibu, hidup ini sangat sederhana. Saat kita datang ke dunia, kita tidak bawa apa-apa. Pun kalau kita pulang, gak bawa apa-apa. Biarpun bajunya 5 lemari, biarpun sepatunya 1 lemari penuh, yang dibawa hanya sak setel. Sepatunya sing branded ora digawakno. Sing digawakno sepatu silat. Iya kan? Sepatu putih itu loh. Sepatu silat nggih. Nah, kok bakal nggih sepatu silat. Nah, hidup ini juga singkat, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan tidak menentu, nggak mesti, ora pasti. Ya toh? Karena itu kita harus memperlakukan hari demi hari dengan sebaik-baiknya. Hidup ini tidak pasti, hidup ini tidak menentu. Suatu kali saya pelayanan, saya ngajar baptisan Bapak Ibu di gereja di mana saya dibina, bukan dibinasakan ya, saya dibina. Nah, pendeta senior saya itu Bapak Gideon Liang Sugiyarto. Mungkin daerah selatan ada yang sudah pernah dengar. Yang sudah pernah dengar? Oh belum? Lah barusan saya ngomong. Barusan saya ngomong, dengar ya? Oh iya, syukur. Podo mireng ya. Cengkerang dengan erat setiap kesempatan waktu hidup kita. Dan nikmatilah hidup ini, nikmati kesehatan ini, dan nikmati dengan keceriaan dan kebahagiaan. Jangan habiskan waktu untuk hal-hal yang itu membuat kita sedih. Sing perlu dipikir, dipikir. Sing ora perlu dipikir, gak usah dipikir. Ora perlu dipikir garakno tensine dhuwur. Ngelek tensine dhuwur garakno stroke. Ya. Jadi yang perlu dipikir, yang enggak usah dipikir. Itu harusnya kita, apalagi sesungguhnya kita telah menerima anugerah terbesar dari Tuhan. Apa itu? Keselamatan. Keselamatan ini loh yang paling penting dalam hidup ini. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Sesuai dengan nama saya, Bapak Ibu nebake gampang. Ya toh? Jenenge Nurul Fatimah iki. Nebake kan gampang toh? Nah, sudah tahu toh, saya enggak usah bilang. Iya. Saya dulu itu melakukan yang namanya sholat 5 waktu. Kemudian saya juga sholat tahajud. Saya sholat sunnah. Saya poso rejep. Saya poso ruah. Saya poso Ramadan. Saya poso Senin Kemis. Saya poso Senin Pon. Saya poso Senin Kliwon. Uripe mek poso dok. Jadi saya dulu kurus. Jadi saya kalau ada orang kurus, saya tidak iri. Saya pernah dulu. Ya. Saya pernah kurus. Jadi Bapak Ibu, ayo buat hidup Bapak Ibu ini sesederhana mungkin. Ingat, kita datang tidak membawa apa-apa. Kita pulang pun tidak membawa apa-apa.
buat hidup sederhana. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan itu sangat mengenal kita. Dia tahu kebutuhan dan hal terbaik untuk kita. Tuhan itu lebih mengenal kita daripada kita sendiri. Firman Tuhan katakan, Aku mengenal kamu sejak kamu di dalam kandungan ibumu. Bilang ya oposisi, Gusti itu. Sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita, Tuhan itu telah mengenal kita. Jadi tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Karena kekhawatiran itu tidak akan membawa kita di dalam hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Justru kekhawatiran itu akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Kekhawatiran itu akan membuat kita kehilangan sukacita. Kalau tadi ada lagunya Gandol Gusti, ojo mau lagu to, iso nyanyi, tapi tidak menjalan. Eman. Jadi kalau sudah sedih, Gandol Gusti, bakal sedih. Hati ini suka Gandol Gusti itu ya. Masih kalau masih ayah Gandol Gusti. Orang sama tadi masih ayah Gandol Gusti. Ya, kita harus setiap hari menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus pasrah dan berserah. Karena ada orang yang pasrah tapi tidak berserah. Akhirnya engkel-engkelan karo Gusti. Enggak Tuhan, kan harusnya begini. Katanya Tuhan, aku mengenal kamu. Enggak Tuhan, tapi ini ya. Seolah-olah yang ini Tuhan tidak tahu. Yang ini Tuhan tidak ngerti. Seolah-olah seperti itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada masanya, ada waktunya. Kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pada saat ini mengalami yang namanya kekecewaan, ada yang mengalami yang namanya kesedihan, ada yang mengalami yang namanya kekurangan. Mungkin, tapi percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan itu berfirman kepada kita di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11. Silakan dibuka kitab suci, tab suci, HP suci. Silakan dibuka. Apa kata firman Tuhan? Tuhan sangat mengenal kita. Dia tahu kebutuhan dan hal terbaik untuk kita. Seperti yang dikatakan, difirmankan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Jadi ada masanya. Enggak akan orang yang sedih akan sedih terus. Enggak. Ya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi semua itu ada masanya, ada kuotanya. Ya. Jadi yang sedih jangan sedih terus. Pasti Tuhan akan berikan penghiburan. Ya. Ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia, yaitu Tuhan, memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menjalani pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini loh, kadang kita ini, bukan kadang, manusia itu tidak pernah tahu masa yang akan datang. Tapi dia tahu masa lalu. Kemarin dia tahu, oh ya kemarin terjadi seperti ini. Tapi untuk masa yang datang tidak tahu. Karena itu berserahlah kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu, semua ada masanya. Nah kalau saya mau kesaksian itu, wow banyak sekali. Hidup saya ini memang hidup yang
memang dari Tuhan. Saya benar-benar hidup itu dari awal. Ya, beberapa kali sampaikan kesaksian di kelompok sini. Ini ada beberapa tetangga saya, teman saya. Saya bilang, hidup saya ini penuh dengan kebaikan Tuhan. Makanya tidak ada alasan bagi saya untuk saya tidak terus menyembah Tuhan. Saya cuma bisa katakan pada Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya kalau nyanyi ini saya sambil nangis. Tuhan, Kau itu luar biasa baiknya sama kami. Engkau itu sangat luar biasa. Diberikan jaminan surga, hidup, anugerah, keselamatan itu saja cukup harusnya bagi kita. Tapi kalau kita mau taat kepada Tuhan, Tuhan akan berikan bonus-bonusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus itu gratis. Karena keselamatan itu adalah anugerah, pemberian Allah. Tetapi untuk berkat Tuhan perlu yang namanya ketaatan. Ingat itu. Selamat gratis. Tapi untuk mendapatkan berkat Tuhan diperlukan ketaatan. Gitu. Nah, kalau kita taat, kita terima keselamatan, kemudian kita mendapat berkat-berkat. Hidup kita jadi kesaksian. Hidup kita jadi kesaksian. Kita kalau membawa doa-doa kita bukan dengan cuma keluh kesah, tetapi kita menyatakan setiap keinginan kita di dalam permohonan doa dan ucapan syukur. Jadi orang mau ngedumel, orang mau apa itu namanya itu, pokoknya mengeluh, keluh kesah. Ya, sedikit secuil saya sampaikan. Saya itu di dalam hidup saya dengan suami, kami berdoa, kami tidak pernah minta yang Tuhan berikan aku kekayaan, perintahkan berkat bangsa-bangsa padaku, tidak. Tapi Tuhan, hidupku ini adalah bagi kemuliaan. Aku tahu Engkau sanggup memakai hidupku, dan biarlah caramu Tuhan, caramu Tuhan. Makanya kalau berdoa, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ojo maksa, tapi ini loh Tuhan, tapi begini loh Tuhan, harusnya kan begini Tuhan. Tuhan nggak tahu aku ini capek, aku ini sudah mentok Tuhan. Iya, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan, banyak sekali kesaksian hidup saya. Bagaimana saya dengan suami. Pernah saya ceritakan ke Mas Yaya, aku tahu yang orang wani buka sing jenenge korden. Opo-opo, mbok pikir aku jupre singkit? Enggak. Lelek buka korden sing nagih teko. Bukan karena uang saya pergunakan untuk saya hidup berfoya-foya, tapi karena saya diapusi orang. Saya kurang berhikmat. Jadi kalau punya berkat, berhikmat. Mas yo berkati akeh, iso entek. Tenan Abu Nurul, ayo yakin. Benar, saya pernah mengalami itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya hidup kita ini berkualitas dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Bagaimana supaya hidup kita ini berkualitas dan menjadi kesaksian bagi orang lain? Piye carane? Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Saya akan bagikan. Kita harus melakukan 5T. Apa? Coba semua jarinya 5T. Iya, 5T. Lah bulur kayak
bulan ben eling. Ya, 5T caranya supaya hidup kita berkualitas. Karena hidup ini singkat, kita harus benar-benar hidup kita ini kita buat berkualitas. Caranya bagaimana? Kita harus melakukan 5T ini. T yang pertama. T yang pertama itu adalah tata. To. Bahasa Jawa nih. Bahasa Indonesianya tata. Bahasanya toto. Apa itu tata? Tata itu adalah, mari kita baca di dalam Efesius 5 ayat 15 dan 16. Kayak khotbah temenan ya. Mau cari kitab soalnya. Efesus 5 ayat 15 dan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana cara kamu hidup. Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Orang bebal itu diobong gak obong gak mempan, diceluk gak teles. Itu bebal, ya. Tetapi seperti apa kata firman Tuhan? Seperti orang arif. Gimana itu Bunur? Tata, toto, toton dhisik uripmu. Mari kita menata diri kita terlebih dahulu. Diri sendiri ini sebelum kita menata hidup orang lain. Supaya hidup kita ini berkualitas. Kalau berkualitas jadi berkat, jadi kesaksian. Toton dhisik uripmu sadurunge nata uripe wong liya. Nggih? Di musola belakang rumah saya itu ada doa. Saya tahu doanya tuh. Tapi makmumnya anak kecil-kecil selalu jawab amin, 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 amin. Nak rumah-rumah lagi saya diamin opo. Tapi baik kan, amin kan. Mari kita menata hidup kita terlebih dahulu sebelum kita menata hidup orang lain. Supaya orang tidak berbicara seperti ini. Uripe dhewe sik kaya ngono ngomongnya. Ya benda. Hidupnya sendiri masih seperti itu. Dia kok memberi nasihat saya. Bunur lagi sik cilik ya. Saya memang dilahirkan dengan tinggi badan maksimal sudah ini 150 cm. Jadi mbok sampai engko ya pancet cilik ngene iki. Paling mek mekar gitu loh. Iya. Ada kalanya saya berbicara kepada ibadah manula seperti itu. Ada begitu, nih, kamu umur piro nih? Saya dipanggil nih. Saya bilang, saya mau 60 loh. Jim, saya bilang gitu. Mosok nih? Loh, gak percaya. Tak tutup aktaku dah, saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Nah, jadi mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, perhatikan bagaimana cara kita hidup. Tata hidup kita terlebih dahulu sebelum kita menatap kehidupan orang lain, supaya tidak semakin jadi batu sandungan. Ya, perbaiki tata hidup. Kadang-kadang ada suami istri dikasih tahu, karena saya ini pernah loh Pak Prayogo, saya ini pernah disambati Pak Prayogo. Kan Pak Prayogo ini salah satu pembinanya apa Pak? Pria Sejati ya. Saya tuh pernah disambati Pak Prayogo. Jadi mungkin itu bisa ini ya. Ya gimana Bu? Suami saya itu ikut Pria Sejati itu berkali-kali. Loh, ya malah enak. Jadi sejatinya pria. Saya bilang begitu kan. Tapi Bu, ya pancet aja. Loh, mesti pancet apa nih? Masa bojomu kan berubah? Saya bilang begitu. Iya lah, Spiderman berubah lagi. Jadi mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, tata. Mari kita tata hidup kita dulu sebelum kita memberi nasihat orang lain. Seorang suami harus memperhatikan bagaimana cara hidup supaya bisa menjadi imam yang berkenan buat istri, buat anak-anaknya. Seorang istri juga harus menata hidupnya supaya bisa menjadi teladan dan
juga anak-anak. Jadi untuk bisa hidup kita berkualitas dan menjadi berkat, kita harus memiliki 5T adalah toto atau tata hidup kita terlebih dahulu sebelum kita menata orang lain. Yang kedua, T yang kedua adalah titik. Apa itu titik? Titik itu adalah teliti. Ya, teliti, kontrol terlebih dahulu pikiran kita sebelum kita mengucapkan sesuatu. Teliti terlebih dahulu apa yang akan kita ucapkan, dan teliti terlebih dahulu semua tindakan kita, supaya jangan perkataan kita, tindakan kita melukai orang lain. Teliti. Kadang-kadang kita ini guyon, neng lek guyon ini kebacut, lek sing dijak guyon niki mang pas gak siap guyon, itu juga akan terjadi gesekan dan masalah. Jadi teliti. Ada ayatnya Bu Nurul? Ada. Buka di dalam Amsal 25 ayat 11. Amsal 25 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Perkataan yang dengan tepat diucapkan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Saya punya prinsip dalam hidup saya. Kalau sekiranya saya marah, saya ingin berkata-kata yang tidak baik, lebih baik saya diam daripada perkataan saya ini melukai orang lain. Jadi lebih baik diam. Makanya firman Tuhan di kitab yang mengatakan diam adalah emas. Jadi sebelum kita menata hidup orang lain, tata dulu kehidupan pribadi, kehidupan keluarga. Yang kedua, teliti. Apa yang akan kita ucapkan, apa yang akan kita lakukan, harus kita teliti. Supaya apa? Supaya tidak melukai orang lain. Kadang-kadang ada yang semua. Karena saya juga kadang melayani komsel Pak Prayogo. Saya kan tanya, kok itu lama gak kelihatan? Saya gitu. Aduh Bu, kasihan loh Bu Nurul. Loh kasihan kenapa? Emang sakit? Saya gitu. Enggak Bu, dia itu kan malu. Suatu kali ada orang yang komsel diundangkan waktu di jadwal. Kalau di tempat kami itu di jadwal komselnya. Jadi sekarang di rumahnya siapa, pas kebetulan di rumahnya orang itu yang lama kemudian tidak ikut komsel itu, dia tidak punya suguhan, jadi dikasih cuman air mineral gitu loh. Lalu ini digunem, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Stop. Saya bukan mengajari kamu pelit, tapi kamu harus bijaksana dalam hidup. Kalau caranya seperti ini, kamu tidak ada. Saya ini orangnya bukan pelit. Kenapa? Saya hanya akan mau bergerak jika memang itu diutus Tuhan. Tapi kamu tidak maafkan saya. Maafkan saya. Kita harus benar-benar titis, harus melepas sesuatu tepat pada sasaran. Begitu juga untuk hal-hal yang lainnya. Kolose 3 ayat 23 demikian. Kolose 3. Ditutup situ lah, betul kuning amin. Kolose 3 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah itu, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kita melakukan segala sesuatu itu harus dilakukan dengan segenap hati. Bukan karena kita melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan pujian dari orang lain.
melakukan segala sesuatu agar kita ini nama kita lebih cemerlang atau lebih bersinar. Bukan. Karena itu kita harus teliti dengan sungguh-sungguh bagaimana kita melakukan sesuatu. Karena apa yang kita lakukan ini hanya untuk Tuhan dan hanya Tuhan saja yang dimuliakan. Teliti dengan baik, teliti dengan sungguh-sungguh, supaya kita nanti melakukan segala sesuatu tidak sia-sia. Dan apapun yang kita kerjakan itu seolah-olah untuk Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, suatu kali saya menyampaikan firman Tuhan pada ibadah Pak Sutri, pasangan suami istri. Saya bilang, waduh, ibadah Pak Sutri ini enak paket lengkap. Tadi firman gak mek situ-situ kan saya gitu. Nah, saya bilang, ibu-ibu perlu dipahami, tugas istri itu bukan nyapu, tugas istri itu bukan ngepel, tugas istri bukan mencuci, tugas istri bukan merawat anak. Si bapak-bapak topoy, itu gadungan. Loh, bener loh. Tugasnya istri itu bukan nyapu, ngepel, nyuci, masak, sing sampai akhirnya gak kober ngrumat awake. Tapi perlu diketahui, tugas istri itu apa? Firman Tuhan katakan, tunduklah pada suami seperti kepada Tuhan. Bapak isi amin. Tapi ingat Pak, Bapak juga harus mengasihi istri, karena istri orang wanita yang lemah. Jadi tugasnya istri itu apa? Tunduk kepada Tuhan seperti tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, saya bilang seperti itu. Lek dikongkon gawe jumu ya kudu budal. Harus tunduk kok pada suami. Lah kopine ra ono ya. Disuruh nyambel, mulai pulang dari kerja, aku sambel no, gak boleh gini. Karo aku sih kesel, aku sih tas longgo. Ya toh, tas longgo aku ini. Wes jaluk sambel. Ingat tugasnya istri apa? Nyambel. Wes kata terus seneng. Tahu sendiri kan? Jadi lakukan segala sesuatu, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena itu telitilah segala sesuatu yang hendak Bapak Ibu kerjakan. Yang keempat, wis papat kurang siji. Haleluya. Masuk sesuai Bu. Yang keempat adalah tata atau kuat. Ya. Tatak atau kuat. Hendaknya kita tetap kuat dalam menghadapi apapun juga dalam dunia ini. Di dunia ini bukan cuma adanya tawa, tapi ada tangis. Bukan cuma kaya, tapi ada miskin. Bukan cuma sehat, tapi ada sakit, kering. Kering nggih Pak nggih, sampe kering nggih. Kering nggih, kering kula seneng Pak. Kering. Ya. Jangan mudah putus asa. Kita harus kuat menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Kuat. Ya. Saya kalau disambati ada jemaat yang ngomong, "Bu, rasanya aku terus di titik paling bawah, enggak kuat rasanya." Saya bilang, firman Tuhan ada pada kita. Ada lagu yang mengatakan, di titik teredahku kau datang tuh mengangkatku. Oh ya apa sih Tuhan dibuka kurang ciamik polis. Ya, sampai kita di titik terendah pun Tuhan akan datang untuk mengangkat kita.
Jadi kita harus tetap kuat. Karena firman Tuhan katakan, aku tahu kekuatan yang ada padamu. Jadi jika engkau dicobai, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan sinten? Kekuatanku. Oke, kekuatan jenengan. Tuhan katakan, aku tahu kekuatan yang ada. Nurul, aku tahu kekuatan yang ada padamu, Bu Yuyun. Sehingga pada saat engkau dicobai, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan. Makanya kita harus tetap kuat. Kalau punya masalah, aku kuat. Wah, cari di Tuhan itu gak melebihi kekuatanku kok. Ya, seperti itu. Waktu saya ini mendapatkan satu masalah, kata teman saya, podo-podo pendetoni itu Pak Prayogo ngomong ini, sampai terus gendeng Mbak, aku mau gendeng, saya bilang gitu. Langsung terjawab, aku mau gendeng, saya bilang gitu. Waduh Mbak, dia tahu persoalan saya, dia tahu masalah saya. Dia bilang saya malu-malu. Saya ini berbicara di mana-mana, kemudian saya punya masalah yang itu membuat saya itu harusnya saya malu. Mungkin karena saya urat urat malu saya sudah putus. Jadi urat malu saya ini sudah putus, sehingga ratu izin saya sampaikan kepada pendeta pembina saya, Pak, saya ini punya masalah ini. Ini, saya bilang seperti itu. Sudah sekarang tergantung, terserah organisasi. Saya dilepas kependetaan saya juga tidak apa-apa. Saya tidak dijadwal pelayanan tidak apa-apa. Saya punya masalah seperti ini. Saya sampaikan kepada pendeta pembina saya. Saya sampaikan, saya terus terang. Kemudian pendeta saya bilang begini, pembina saya, menurut tidak salah, itu menurut sedang dicobai. Suami saya itu nangis. Nangisnya itu bukan karena suami saya itu gembel. Bujuku itu ganteng kayak kuat tak? Jadi tidak mungkin gembeng bujuku. Ya loh. Nah, suami saya itu nangis. Yang ditangis apa? Ya opo, kon gak izin nah. Kon niku kayaknya kok nadi kok kemulan arek remaja, arek pemuda. Saya bilang begini, ya oleh orang yang ngundang aku, artinya Tuhan sudah gak pakai saya. Jadi saya tak duduk diam untuk berdoa. Saya bilang seperti itu. Tapi kenyataannya enggak. Lah kok undangan ini tak pakai toh? Saya gini, lu apa ini? Tuhan ojo guyon Tuhan. Ojo guyon Tuhan. Saya ini kalau doa seperti itu. Kalau saya ini memang kecewa, saya bilang, Tuhan aku ini kecewa loh Tuhan. Kalau dibilang aku tidak kecewa, enggak loh Tuhan, aku ini kecewa. Saya bilang begitu sama Tuhan. Waktu saya bilang, Tuhan ojo guyon Tuhan, saya bilang. Mama, ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, jangan putus asa. Kita harus tetap kuat, tatap atau kuat. Dan T yang kelima, habis balik KPI. Dan T yang kelima adalah tutup. Apa itu tutup? Tuntas. Tas. Ya, tuntas sampai selesai. Hendaknya kita punya semangat yang tidak pernah kendor, ya, untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita, baik tugas dan tanggung jawab di dalam keluarga maupun tugas dan tanggung jawab pelayanan pekerjaan Tuhan harus sampai selesai. Makanya tadi ada yang kesaksian doa, ojo sampai kita ini patah semangat, kemudian ada gesekan kita pergi. Firman Tuhan katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi harus tuntas, harus selesai, sehingga pada saat kita dipanggil pulang kepada Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Kisah Para Rasul 20 ayat 24.
Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kata Rasul Paulus, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadamu untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus itu adalah seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan, yang dulunya dia adalah seorang yang menyelesaikan akan kitab Taurat. Dia adalah seorang yang boleh dibilang dari kecil dia sudah diajar tentang Taurat ya. Jadi orang Yahudi itu sampai sekarang umur 5-12 tahun itu mereka harus tinggal di sinagoge ya begini ya. Mereka diajar firman Tuhan. Diajar firman Tuhan, dan Rasul Paulus ini adalah bukan orang sembarangan. Dia hafal akan kitabnya, tapi dia bertobat 180 derajat. Jadi kalau bertobat bukan 360 derajat. Berapa? 180 derajat. Nah, 360 derajat balik ya. Jadi 180 derajat. Rasul Paulus itu mengalami masalah yang cukup. Pernah dia dirajam, pernah dia naik kapal dan akan tenggelam. Pokoknya banyak masalah yang dihadapi, di penjara, diadili. Pokoknya hal-hal yang sampai mengancam nyawanya itu dia dapatkan. Tapi dia katakan, bagaimana? Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7. Kalau kita bisa menyelesaikan tugas-tugas atau panggilan kita kepada Tuhan Yesus sampai akhir, maka layaklah di lisan kita dituliskan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kalau kita tidak sampai akhir, ini tidak bisa dituliskan di lisan kita. Jadi mari Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan, lakukan 5T ini agar hidup kita ini berkualitas, agar hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain, agar hidup kita ini menjadi pintu keselamatan bagi orang lain, dengan cara kita melakukan T yang pertama. Apa tadi? Tata, toton disik pikiranmu, toton disik omonganmu, ya, toton disik keluargamu, ya, toton disik menata hidup diri sendiri. Dan T yang kedua adalah teliti. Teliti terlebih dahulu pikiran kita, perkataan kita sebelum kita berbuat sesuatu. Dan T yang ketiga adalah titis. Kita harus tepat sasaran. Pikirkan dengan baik-baik apa yang akan kita lakukan agar tepat pada tujuan, dan teliti dengan baik segala tindakan kita agar tidak sia-sia. Dan T yang keempat adalah tetaplah kuat untuk menjalani hidup ini. Jangan sampai kita berputus asa, apalagi sampai meninggalkan Tuhan. Kalau sampai kita meninggalkan Tuhan, tidak tutup. Dan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 itu tidak akan lantas dituliskan di lisan kita. Tuhan Yesus memberkati. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Saya mengundang tim musik juga, singer leader, untuk maju ke depan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan. Hari-hari ini, di dalam bulan ini, negeri kita akan sedang merayakan akan hari kemerdekaan. Karena itu, apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa dan negeri kita ini? Selain kita berdoa bagi bangsa dan negeri kita tercinta, kita
berdoa ke firman Tuhan sebelum nanti kita akan bersyafaat untuk bangsa dan negeri kita tercinta Indonesia, juga lingkungan tempat tinggal kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu ke firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu buat firman-Mu yang sudah mengajar pada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau mengajarkan pada kami bagaimana kami harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, menjadi berkat bagi pasangan hidup kami, menjadi berkat bagi keluarga kami, menjadi berkat bagi lingkungan tempat tinggal kami, menjadi berkat bagi gereja kami, juga menjadi berkat bagi bangsa dan negeri ini. Terima kasih Tuhan, kami akan terus belajar untuk memperbaharui hidup kami, supaya hidup kami ini adalah hidup yang berkualitas, hidup yang akan bisa dinikmati oleh banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu pada malam hari. Terima kasih